Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki dengan NIM 2406135801. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Dinamika Penyuluhan Pertanian dan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian merupakan proses pendidikan non-formal bagi petani agar mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola usaha taninya. Dalam konteks pembangunan pertanian berkelanjutan, penyuluh memiliki peran strategis sebagai penggerak perubahan perilaku menuju praktik pertanian ramah lingkungan. Dinamika penyuluhan terus berkembang seiring perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi di pedesaan. Selanjutnya adalah konsep penyuluhan pertanian. Yang pertama, penyuluhan pertanian itu adalah proses belajar yang membantu petani membuat keputusan yang lebih baik dalam usaha taninya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, serta keberlanjutan usaha tani dengan prinsip-prinsip yaitu partisipatif, komunikatif, adaptif terhadap kebutuhan lokal, dan berbasis pengetahuan. Dinamika penyuluhan pertanian. Yang pertama, terjadinya pergeseran dari pendekatan top-down, yaitu transfer teknologi, menuju bottom-up, yaitu pemberdayaan petani. Dan yang kedua adalah adopsi teknologi digital seperti aplikasi pertanian, e-learning, dan platform komunikasi petani semakin meluas. Dan yang ketiga adalah kelembagaan penyuluhan kini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademi, dan petani. Dari tiga dinamika tadi, terdapat juga beberapa tantangan. Yang pertama yaitu ada keterbatasan tenaga penyuluh, fasilitas, dan dukungan kebijakan. Selanjutnya adalah pembangunan pertanian berkelanjutan. Pembangunan pertanian berkelanjutan adalah proses pengolahan sumber daya pertanian secara terpadu dan berkesinambungan guna memenuhi kebutuhan pangan, ekonomi, dan sosial masyarakat masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Dan juga terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah aspek ekonomi, yaitu menekankan efisiensi produksi, peningkatan nilai tambah hasil pertanian. Yang kedua aspek sosial, yaitu mendorong pemerataan manfaat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tani. Lalu aspek lingkungan, yaitu menjamin keberlanjutan ekosistem pertanian melalui pengolahan tanah, air, dan keanekaragaman hayati. Penerapan praktik konservasi tanah melalui pengolahan air dan penggunaan pupuk organik. Selanjutnya adalah peran penyuluhan dalam pembangunan berkelanjutan. Penyuluhan berperan sebagai fasilitator, motivator, pendidik, dan jembatan informasi bagi petani. Yang kedua adalah mendorong penerapan Good Agriculture Practices atau GAP dan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga adalah menumbuhkan kesadaran petani terhadap pentingnya kelestarian sumber daya alam. Dan yang keempat, mendukung penguatan kelembagaan petani seperti kelompok tani dan gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Selanjutnya adalah strategi penguatan penyuluhan. Yang pertama dengan meningkatkan kapasitas SDM penyuluh melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi seperti cyber extension dan informasi penyuluhan digital. Yang ketiga adalah kolaborasi lintas sektor dari pemerintah, universitas, LSM, dan sektor swasta. Dan yang keempat adalah penguatan sistem monitoring dan evaluasi program penyuluhan berbasis hasil. Nah, kesimpulannya adalah dinamika penyuluhan pertanian di Indonesia menunjukkan arah positif menuju sistem pertanian yang cerdas dan berkelanjutan. Pembangunan pertanian berkelanjutan hanya dapat tercapai jika penyuluhan berfungsi efektif dalam mengubah perilaku petani secara partisipasif. Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci keberhasilan menuju kemandirian pangan nasional. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.